Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, saya Theodorus Lafuban Avanu, mahasiswa PPG dalam jabatan pada LPTK Santo Yakobus Merauke, program studi pendidikan agama Katolik, akan melakukan praktik pembelajaran pada Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Memapo Barat, kelas 8. Terima kasih. Siap. Hormat. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Baik. Terima kasih karena Anda sudah bersedia untuk hadir pada pembelajaran kita hari ini. Semoga Bapak Guru menemui Anda dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa makan pagi ya. Terima kasih, silahkan dulu. Terima kasih, Pak. Baik, sebelum kita mulai kita hari ini, terlebih dahulu kita memohon rahmat Tuhan jawab doa pembukaan. Pak Guru mengundang kita untuk berdiri. Nah, ada yang bisa kita dalam doa? Iya, silakan. Siapkanlah kita berdoa dalam nama Bapa, berdoa dalam nama Yesus. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami dengan cinta yang tak terbatas. Bapa, kami mohon terang dan bimbingan-Mu agar pada hari ini kami mampu meneladani putra-Mu dalam menghadapi penderitaan dan wafatnya, sehingga kami pun kuat dan dalam menghadapi berbagai cobaan demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Yesus dan Yesus. Silakan. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita, Pak Guru terlebih dahulu mengenai kehadiran Anda. Kita cek dulu kehadiran Anda ya. Aldianus TK. Hadir Pak Guru. Ada. Arianto Elan. Hadir Pak. Ya, satu orang yang sakit ya. Semuanya hadir. Baik, kita semua berdiri. Kita tepuk Yesus ya. Tepuk Yesus. Y, E, S, U, S, Yesus, Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa kesetiaan kita terhadap Yesus sungguh luar biasa. luar biasa. Silakan. Penderitaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam hidup manusia. Penderitaan yang dialami dalam bentuk dan kadar yang berbeda. Penderitaan yang dialami disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama bahwa dipengaruhi oleh diri sendiri, bisa juga dipengaruhi oleh orang lain, dan bisa juga pengaruh orang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Hal itulah yang menyebabkan orang menderita. Nah, pertanyaan untuk kita, pernahkah Anda menderita? Siapakah yang menyebabkannya? Dan mengapa Anda menderita? Dan apa akibat dari penderitaan itu? Penderitaan pernah kita alami. Oleh karena itu, pada hari ini, dalam sub pembahasan kita, sengsara dan wafat Yesus, tujuan yang ingin kita capai yang pertama bahwa peserta didik
dapat membedakan dua sikap dalam menghadapi penderitaan. Dua sikap dalam menghadapi penderitaan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan peristiwa sebelum sengsara Yesus disalib. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan sikap Yesus di dalam menghadapi penderitaan. Dan yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan apa makna daripada penderitaan Yesus. Dan yang kelima, lewat refleksi, peserta didik dapat meneladani sikap seturut teladan Yesus di dalam menghadapi penderitaan. Itu adalah tujuan kita yang ingin kita capai hari ini. Pak Guru akan menampilkan beberapa gambar. Di depan Anda ada beberapa gambar. Silahkan kita mengamati gambar ini secara bersama. Ini adalah gambar. Ya, gambar ketiga yang itu. Dan gambar yang pertama dan kedua yang itu. Silakan Anda mengamati gambar. Setelah Anda mengamati gambar ini, Pak Guru akan bertanya kepada Anda dan Anda akan menjawabnya. Di hadapan Anda ada 3 gambar. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Ya, silakan. Yang saya lihat pada gambar tersebut adalah Yesus sedang memikul salib. Yesus sedang memikul salib. Baik, itu ada jawaban temanmu bahwa Yesus sedang memikul salib. Mungkin ada jawaban lain dari teman-teman yang lain. Siapa yang bisa memberikan jawaban yang lain? Selain Yesus memikul salib, mungkin ada jawaban lain pada gambar ini. Ada? Ya, silahkan. Pada gambar yang saya lihat, Yesus wafat di salib. Iya. Gambar tersebut menunjukkan bahwa Yesus wafat di salib. Nah, pertanyaan berikut. Mengapa Yesus rela menderita bahkan sampai mati di kayu salib? Silakan Anda amati gambar dan Anda berpikir untuk menjawabnya. Ada yang mau menjawabnya? Ya, Nona Tren. Alasan mengapa Yesus rela mati di kayu salib karena untuk menebus dosa manusia. Yang kedua, untuk memberikan keselamatan kekal. Yang ketiga, menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas. Yang keempat, menunjukkan keadilan yang sempurna. Kelima, membebaskan manusia dari berbagai dosa. 6. Menunjukkan kasih yang melebihi dari apa yang disyaratkan. 7. Menunjukkan kerendahan hati Yesus. 8. Menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah Bapa. Iya, super sekali jawabannya. Mengapa Yesus rela menderita bahkan sampai mati? Yesus rela menderita sampai wafat di kayu salib dengan tujuan untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, berikut hal apa saja yang kita peroleh? Hal apa saja yang kita peroleh dari kisah penderitaan Yesus? Yesus yang menderita wafat di salib. Hal apa saja yang kita peroleh dari kisah penderitaan Yesus? Hal apa saja? Ya, ada yang mau menjawabnya? Silakan. Dari penderitaan Yesus,
kita dapat memperoleh pengampunan dosa, teladan kesetiaan, dan kekuatan untuk menanggung beban hidup. Hal apa saja yang kita peroleh dari kisah penderitaan Yesus, bahwa kita dapat memperoleh pengampunan. Ia yang menderita demi mengampuni dosa kita. Ia mau menunjukkan kesetiaan kepada kita umat manusia. Ya, di dalam hari-hari hidup kita, tentu kita mempunyai pengalaman tidak pernah terlepaskan penderitaan. Sebagai manusia, tentu kita selalu menghadapi penderitaan. Anda dan Pak Guru selalu kita temui penderitaan, entah dalam tetangga atau di rumah, ataupun kita mendengar cerita lain. Nah, yang berikut, mungkin di antara Anda yang punya pengalaman terkait dengan penderitaan, tentu Anda mengalami penderitaan. Bapak Guru meminta Anda, salah satu di antara Anda yang punya pengalaman penderitaan, bisa menceritakannya bagi teman-teman. Ada yang bisa menceritakan pengalamannya? Siapa yang bisa menceritakan pengalaman? Iya, Nona Friend. Kita dengar temanmu bercerita. Saya mempunyai seorang teman, namanya Santi. Santi adalah seorang anak manja. Orang tuanya adalah seorang pengusaha sukses. Saking manjanya, apa yang dimintanya selalu dipenuhi orang tuanya. Ia mau dibilang kaya di dalam kelimpahan. Ia selalu membawa uang jajan dalam jumlah banyak. Ia juga selalu menolong temannya yang kekurangan. Nah, suatu ketika orang tuanya jatuh bisnis. Segala yang ada di rumah habis dijual. Mereka kembali hidup sederhana, makan juga hanya sekali sehari. Mereka menjalani hidup seperti biasa, apa adanya. Sungguh menyedihkan. Walaupun demikian, mereka tabah dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Namun berkat dan doa, usaha keras usahanya, mereka kembali hidup baik. Kita beri aplaus kepada teman yang sedang menceritakan pengalaman. Luar biasa cerita teman-teman. Ya, itu adalah pengalaman yang dialami oleh teman ketika mendapat penderitaan. Tentu dalam hidup atau hari-hari kita tidak pernah terhindar dari yang namanya penderitaan atau susah. Ya, itu adalah cerita dari temanmu. Yang berikut, Bapak Guru meminta Anda untuk duduk dalam kelompok. Silahkan Anda buka. Ya, Anda sambil menghadapkan di depan Anda duduk berkelompok dan kita akan mendiskusikan atau mendalami Injil Markus bab 15 ayat 1 sampai 39. Injil Markus bab 15 ayat 1 sampai 39. Anda akan diskusikan, kemudian Anda menjawabnya dalam kelompok. Setelah Anda berdiskusi, Anda melaporkannya di depan kelas atau di depan teman-teman. Jelas ya? Jelas. Bapak Guru kembalikan ayat ini. Baik, semua sudah mendapat itu lembar kerjanya? Sudah ya? Ya, silakan Anda membaca pertanyaannya
dan Anda menjawab dalam kelompok. Ingat ya, supaya masing-masing itu harus aktif. Ya. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Ya. Semua kelompok sudah selesai diskusi. Kesempatan yang berikut kita berikan kepada kelompok 1 untuk melakukan hasil diskusi mereka. Kepada wakil dari kelompok 1, kami persilakan melakukan hasil diskusi mereka. Ya, kita beri tepuk tangan kepada teman yang Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa para imam ahli Taurat dan Mahkamah Agama bersikeras untuk menyalibkan Yesus? Jawab, karena para imam berbakaku jikalau engkau mau mengambil cawan ini daripadaku, tapi bukanlah hendakku, melainkan hendakku pula yang terjadi. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Iya, kita beri aplaus kepada baik. Ada yang mau menanggapi hasil diskusi teman dari kelompok 1? Ada yang mau menanggapinya? Tidak? Tidak ada ya? Ya, yang berikut kita berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk melakukan hasil diskusi mereka. Kita beri aplaus juga kepada teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan pertama, mengapa para imam ahli Taurat dan Mahkamah Agama bersikeras untuk menyalibkan Yesus? Jawab, karena para imam ahli Taurat dan Mahkamah Agung merasa kalau Yesus bukanlah Tuhan dan Juru Selamat. Justru mereka menganggap Yesus berbohong dan mengatakan dirinya adalah Tuhan seenaknya, serta mereka ada yang marah dan dendam karena terkadang Yesus menunjukkan kebohongan dan kesalahan daripada orang Farisi. Inilah 2 peristiwa penting yang terjadi sebelum Yesus mengalami penderitaan dan wafat di salib. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Iya. Sekian dan terima kasih. Kita beri aplaus kepada kelompok 2 yang melakukan hasil diskusi mereka. Yang berikut kita berikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk melakukan hasil diskusi mereka. Kita jemput dengan tepuk tangan yang baik. Baik teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, mengapa para imam ahli Taurat dan Mahkamah Agung Agama bersikeras untuk menyalibkan Yesus? Karena para imam ahli Taurat dan Mahkamah Agung
berat. Bahwa harus kehilangan nyawanya dengan cara yang sangat tragis. Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Iya. Kita tepuk tangan para teman-teman. Dari hasil diskusi Anda mau menunjukkan bahwa Anda luar biasa dan tekun mengikuti diskusi ini. Bapak Guru mau menegaskan bahwa para imam dan ahli Taurat bersikeras untuk menyayangkan Yesus. Itu ada beberapa hal. Yang pertama bahwa mereka menganggap Yesus berbohong kepada mereka. Ini adalah salah satu faktor penyebab mengapa Yesus harus mengalami penderitaan. Jadi kehadiran Yesus dianggap membohongi para ahli Taurat dan imam-imam agung, imam kepala. Kemudian mereka marah dan memilih untuk menyalibkan dan membunuh Yesus. Yang kita bisa teladani dari sikap Yesus yaitu kesetiaan, ketaatan kepada Allah Bapa. Itu adalah satu simbol bagaimana Yesus sungguh setia kepada Bapa. Dan yang keempat, dua peristiwa yang terjadi sebelum sengsara wafat Yesus. Yang pertama bahwa Yesus meminta kepada para muridnya untuk menyiapkan perjamuan Paskah. Rupanya perjamuan itu adalah perjamuan terakhir Yesus bersama dengan para murid. Roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Yesus. Dan yang kedua, setelah Yesus bersama para murid melakukan perjamuan Paskah, mereka menuju ke Taman Zaitun dan di sana mereka berdoa. Dan ia sebagai manusia yang menyadari rasa takut. Karena itu ia memohon rahmat dari Bapaknya supaya ia kuat menghadapi penderitaan yang akan menimpa. Ia berdoa, "Ya Bapa, jika cawan ini daripadamu, ambillah." Itu adalah doa dari Yesus kepada Bapa. Ia merelakan dirinya dan menyerahkan dirinya untuk disalib. Ya, kita berdiri. Jadi Pak Om meminta untuk kita berdiri. Coba berdiri. Sekali lagi kita tepuk Yesus. Ya, tepuk Yesus. Yes. Yesus, yes. Silakan. Dari seluruh pembelajaran kita, hari ini, kita mengambil kesimpulan bahwa penderitaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidup manusia. Yang berikut, sebagai seorang murid Kristus, kita harus belajar dari sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan. Yang pertama, bahwa kita harus tetap tabah dalam menghadapi penderitaan, disertai sikap penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus berani mengambil risiko
demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan yang ketiga, kita harus solider dengan mereka yang miskin, menderita, tertindas, dan yang membutuhkan pembebasan dalam hidup. Kita merefleksikan hasil pembelajaran kita hari ini. Pak Guru memohon kepada Anda supaya Anda duduk agak jauh ya. Anda menutup mata, silakan tutup mata. Anda tenangkan batin. Merenungi apa yang hari ini kita pelajari. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita berusaha untuk memahami sengsara dan wafat Tuhan. Sungguh penderitaan yang tak terberikan. Ia dihina dan disiksa habis-habisan. Ia tidak bersalah, diperlakukan seperti seorang penjahat, dan ia harus mati di kayu salib. Dosa dan kesalahan kita lah yang ditanggung. Apakah balasan kita kepada Yesus? Mengingat waktu kita singkat. Terakhir, silakan Anda mengambil kertas masing-masing. Ambil kertas putih dan Anda sebagai satu ujian kecil untuk Anda akan pelajaran kita hari ini. Silakan Anda ambil kertas putih. Silakan. Pertanyaannya, hikmat apa yang saya peroleh dari pembelajaran sengsara dan wafat Yesus? Jawaban Anda akan dikumpulkan ya. Minggu depan, mau supaya pembahasan materi kita yang akan datang, bahwa minggu depan kita akan mempelajari tentang kebangkitan Yesus. Bagaimana jelas? Kita berdiri dan ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra terpujilah Engkau ya Kristus atas berkat anugerah-Mu kepada kami. Maka pada hari ini kami dapat menyelesaikan kegiatan pembelajaran kami hari ini. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau tetap menuntun kami dalam perjalanan hidup kami. Semoga kami semakin meneladani sikap dan tindakan dari Yesus. Setelah kami selalu dalam seluruh hari-hari hidup kami, jauhkanlah kami dari arah dan rintangan yang akan selalu menghalangi kami. Doa dan harap ini kami aturkan kepadamu, jawabkan dari Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap. Hormat. Terima kasih.